Pengusaha Malaysia sendiri memberikan curhatan ya guys ya, yang mana mereka nggak bisa ya mencari pekerja seperti warga negara Indonesia. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, okay, seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video reaction Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua yang menonton akan sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, untuk kali ini Nora ingin mereaksi satu video, yang mana video ini pengusaha Malaysia sendiri memberikan curhatan ya guys ya, yang mana mereka nggak bisa ya mencari pekerja seperti warga negara Indonesia. Jadi tanpa kita lama-lama lagi guys, jom kita simak dulu video ini. Let's go. Keluh kesah pengusaha Malaysia sulit cari pekerja seperti WNI. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara dikeluhkan salah satu pengusaha negeri jiran. Tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat mengatasi kelebihan tenaga kerja Indonesia yang dipandang lebih cocok dengan pengusaha, khususnya pelaku usaha makanan. Seorang operator kantin di Malaysia, Hamzah Basir, mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera makanan, dan bahasa. Sangat disayangkan sampai batas tertentu kita harus menyisihkan tenaga kerja Indonesia. Itu sangat disayangkan bagi negara, tidak hanya untuk operator industri makanan, kata pria 57 tahun itu kepada FMT yang dikutip Rabu 20 Juli 2022. Hamzah mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dan bertindak dengan bernegosiasi agar Indonesia menarik keputusan mereka. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainuddin, sebelumnya dikabarkan telah mengatakan bahwa Malaysia akan menggunakan 15 negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing, menyusul keputusan Indonesia untuk membekukan masuknya tenaga kerja. Sistem ini dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Hermono mengatakan Indonesia telah memberlakukan pembekuan sementara pada semua pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia karena Departemen Imigrasi terus menggunakan Byte Online sistem untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia. Sementara itu, operator restoran Mo Noren Irwan Razali melihat langkah itu dapat membuka ruang untuk mengurangi pengangguran di kalangan penduduk setempat. Namun kata dia, sebenarnya tidak mudah merekrut tenaga kerja lokal dibandingkan dengan orang Indonesia. Masalahnya, berapa banyak orang Malaysia yang sebenarnya ingin bekerja di industri makanan, menjadi juru masak dan sebagainya. Saya sendiri kesulitan mencari karyawan. 20.000 aplikasi. Perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur. Menurut Hermono, Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan yang dijauhi oleh penduduk setempat. Tetapi meskipun mencabut pembekuan pandemi pada perekrutan pada bulan Februari, Malaysia belum melihat kembalinya pekerja secara signifikan di tengah lambatnya persetujuan pemerintah dan pembicaraan yang berlarut-larut dengan negara-negara sumber mengenai perlindungan karyawan. Ada kekhawatiran yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir atas perlakuan terhadap pekerja migran, dengan 7 perusahaan Malaysia dilarang oleh Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir atas apa yang digambarkan sebagai kerja paksa. Kemlu RI menyebut pihak Malaysia tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April lalu. Kemlu RI menyebut sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang di dalam MOU yang ada dalam MOU tersebut. Hal ini, kata Juda, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama. Ia menambahkan pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Juda mengatakan, kementerian tersebut yang menandatangani MOU pada April lalu bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur,
Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia. SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kami mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut, pungkas Judah. Sejak 13 Juli 2022, pemerintah RI telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama pengiriman pekerja migran Indonesia disingkat PMI ke Malaysia. Hal ini tak lepas dari adanya indikasi pelanggaran mau tenaga kerja akibatnya. Puluhan ribu calon PMI masih menunggu kepastian berangkat menuju negeri jiran tersebut. Sebagaimana diketahui, poin pelanggaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Okay guys, so itu dia videonya. Okay, dan seperti yang kita semua tahu, okay, sememangnya Malaysia memang membutuhkan, okay, memerlukan tenaga bekerja daripada Indonesia ini kerana seperti yang disebut tadi, terdapat banyak persamaan daripada segi bahasa, budaya. Okay, jadi mudah ya untuk pengusaha ini untuk bekerjasama ataupun berbicara bersama dengan pekerja daripada Indonesia itu. Okey, dan juga seperti yang kita tahu untuk merekrut daripada tenaga pekerja di lokal Malaysia ini amat sukar sedikit, okey, kerana sepertinya tenaga lokal Malaysia ni lebih cenderung ke arah bidang yang pekerjaan yang lain yang berbanding dengan bidang sektor-sektor makanan ataupun perkebunan ini, okey, ataupun construction. Jadi amat kurang sedikit ya. Jadi itu yang menyebabkan pengusaha memerlukan tenaga pekerja daripada Indonesia ini. Okay guys, so itu sahaja yang boleh Nora react untuk video kali ini. Okay, dan terima kasih semua yang menonton. Itu sahaja daripada Nora dan berjumpa kita di next video reaction Nora yang seterusnya. Okay, so stay tune semua. Assalamualaikum, bye bye.